Huang Dongsu datang dengan keyakinan penuh bahwa ia bisa menghancurkan Suho kapan saja. Tapi sesaat kemudian, Hunter S Rank yang pernah membuat banyak orang ketakutan itu justru mulai mengingat mimpi buruk yang selama ini terkubur di dalam ingatannya. Dan begitu ia akhirnya menyadari siapa Suho sebenarnya, pertarungan ini tidak lagi berjalan seperti yang ia bayangkan. 果たしてどこまで行けるか。悪魔の城攻略。 Saat melihat ledakan energi sihir yang dilepaskan Huang Dongsu begitu ia mengintimidasi Suho, di dalam benaknya Suho menilai bahwa kekuatan Huang Dongsu memang jauh melampaui Lee Min Sung. Namun mengingat ini adalah pertarungan pertamanya melawan seorang S Rank sungguhan. Alih-alih merasa gentar, Suho justru ingin menguji sejauh mana kekuatan Huang Dongsu bisa menekan dirinya. Di sini terlihat Suho yang langsung melesat cepat sambil mengangkat tinju yang siap dilayangkan kepada Huang Dongsu. Tapi karena Huang Dongsu hanya perlu menghentakkan kakinya untuk menyerang Suho lebih dulu dengan tanah yang mencuat ke atas. Sialnya Suho harus menahan sakit luar biasa di bagian perutnya, kemudian dengan sombongnya Huang Dongsu berkata, "Apa kau sungguh ingin bertarung melawanku hanya dengan tangan kosong? Bukankah kau adalah tipe summoner? Jadi ayo keluarkan sosok hitammu itu." Sebuah pukulan keras sekali lagi menghantam tubuh Suho dengan telak, membuatnya terlempar menghancurkan dinding di belakangnya. Lalu begitu Suho mencoba bertahan agar tidak terdorong lebih jauh, tiba-tiba ia kembali dikejutkan dengan kaki Huang Dongsu yang kini sudah berada di atas kepalanya. Tapi beruntung Suho masih sempat menghindar saat Huang Dongsu mencoba menginjaknya dengan brutal. Yang kemudian Suho langsung menggunakan kesempatan itu untuk mendaratkan tendangannya ke wajah Huang Dongsu. Namun karena tendangan Suho tadi sama sekali tidak berdampak pada Huang Dongsu, dan baginya itu hanyalah serangan kecil yang menggelikan. Lagi-lagi justru Suho lah yang harus menerima tinjuan brutal Huang Dongsu, hingga membuatnya terdesak tanpa punya kesempatan untuk membalas. Lalu ketika Huang Dongsu terus menyerang Suho sembari mengatakan, "Kau kira kau bisa mengalahkanku hanya dengan tangan kosong saja? Bahkan jika kau menggunakan semua kemampuanmu, kau takkan pernah bisa mengalahkanku." Saat itu Suho pun menyadari bahwa perbedaan kekuatan mereka memang tidak seimbang. Tapi begitu Suho lengah saat memikirkan situasi ini masih tidak sebanding dengan tekanan berat yang ia rasakan ketika menghadapi kloningan dirinya waktu itu. Sialnya Suho tidak sempat menghindar saat Huang Dongsu menginjak kakinya. Lalu dalam posisi itu, Huang Dongsu kembali bersiap untuk melancarkan pukulan kuat yang membuat Suho terlempar jauh menembus dinding bangunan tersebut. Namun tanpa diduga Huang Dongsu, ternyata ia sendiri tidak menyadari kalau Suho juga telah menusuk tangannya dengan tombak hitam, membuatnya bertanya-tanya kapan bajingan itu mengeluarkan senjata. Dari balik kepulan debu yang menyelimuti tubuh Suho di tempat ia terlempar, Beru kemudian muncul untuk menanyakan keadaannya. "Apakah Anda baik-baik saja, monark muda?" Lalu setelah Suho menjawab, sepertinya memang sulit melawan S-Rank tipe reinforcement tanpa kemampuan apapun. Saat itu Suho langsung bangkit sembari melanjutkan perkataannya. "Jujur saja, rasanya aku sekarang mau menggunakan semua poinku di strength untuk menghadapinya dengan tangan kosong. Tapi karena aku punya rencana lain, mulai sekarang aku akan mengerahkan semua yang kumiliki." Setelah mengatakannya, Suho langsung melesat dalam kecepatan tinggi untuk kembali menghadapi Huang Dongsu. Yang mana setelah Suho menggunakan semua shadow item yang ia miliki, kini penampilan Suho benar-benar telah berubah layaknya seperti Shadow Monarch, dan seluruh tubuhnya diselimuti aura gelap berwarna ungu kehitaman yang bergejolak di sekelilingnya. Suho kemudian berkata kepada Huang Dongsu, "Ronde kedua dimulai Huang Dongsu. Sekarang aku akan melawanmu dengan semua yang aku punya." Huang Dongsu yang mendengarnya kemudian membalas berkata, "Apa kau kira dengan menggunakan banyak item saja sudah cukup untuk mengalahkanku?" Namun begitu Huang Dongsu bertanya di dalam benaknya, dari mana datangnya semua item itu? Tiba-tiba mata Huang Dongsu langsung terbelalak dengan wajah yang memucat. Karena aura bayangan hitam yang ia lihat dari Suho seketika mengingatkannya pada kenangan kelam di masa lalu, di mana ada seseorang yang telah membunuh dan merubahnya menjadi prajurit bayangan bernama Greed akibat ketamakannya. Suho yang bingung melihat perubahan ekspresi Huang Dongsu, lantas ia langsung menonaktifkan semua item appearance miliknya sembari bergumam. Sesuai dugaan, ternyata hal seperti ini memang tidak cocok dengan seleraku dan ini terlalu tidak praktis. Kemudian ketika pandangannya tertuju ke arah Huang Dongsu yang memegangi kepalanya, dan itu membuat Suho semakin bingung sebenarnya apa yang terjadi. Pada saat itulah, kepala Huang Dongsu langsung dibanjiri oleh potongan demi potongan ingatan masa lalu yang pernah terlupakan, di mana ia yang bertarung melawan seorang pria yang tidak memiliki sedikit pun keraguan di matanya. Bahkan meski dirinya telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menang, sampai akhir ia tetap tidak berdaya di hadapan kekuatan mutlak pria itu hingga ia malah mati mengenaskan. Setelah mengingat semua kenangan tersebut, awalnya Huang Dongsu mengira bahwa itu hanyalah sebuah ilusi yang menyerang pikirannya dengan ingatan orang lain. Namun begitu ia kembali membayangkan mata pria yang melihatnya dengan tatapan merendahkan itu. Pada akhirnya Huang Dongsu menyadari, kenangan tadi bukan berasal dari memori orang lain, melainkan miliknya sendiri.
Amarahnya seketika meledak saat ia mempertanyakan, bisa-bisanya ia melupakan semua ingatan itu hingga sekarang. Terutama Sung Jinwo, seseorang yang telah membunuh dan melecehkan dirinya dengan menjadikannya budak. Saat mendengar Hwang Dong-su menyebutkan nama Sung Jinwo, hal itu membuat Suho penasaran kenapa dia bisa mengetahui nama ayahnya. Lalu setelah Beru menjawab, mungkin Grid telah mengingat memori dari dunia sebelumnya. Di sini Beru juga memberitahu Suho tentang kehidupan Hwang Dong-su di dunia sebelumnya yang tidak berhubungan baik dengan tuannya sang Shadow Monarch. Tetapi pada akhirnya, dia dibunuh dan menjadi prajurit bayangan bernama Grid. Mendengar hal itu Suho kembali bertanya kepada Beru, tapi tanpa Shadow Key, apakah seseorang bisa memulihkan ingatan dunia sebelumnya? Sementara ketika Beru menjawabnya dengan mengatakan, melihat bagaimana Wo Jinchul dapat mengingat dunia sebelumnya dengan sendirinya, ia yakin itu bisa saja terjadi. Di lain sisi terlihat Hwang Dong-su yang masih mencoba memahami situasinya dengan amarah yang belum padam. Hingga setelah ia memikirkan ada hubungan apa antara Sung Jinwo dan Sung Suho sambil melihat foto keluarga di rumahnya itu. Akhirnya Hwang Dong-su menyadari kalau Sung Suho ternyata adalah putra dari Sung Jinwo. Tapi ia masih bingung, kenapa Sung Jinwo si monster itu tidak aktif sebagai seorang hunter di dunia ini. Dan jika ada alasan kenapa Sung Jinwo tidak bisa bergerak atau bertindak di dunia ini, maka tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkannya. Jadi di saat itu juga, Hwang Dong-su langsung melesat ke arah Suho untuk kembali menyerangnya dengan pukulan bertubi-tubi sembari bergumam. Bahkan jika bocah ini memiliki prajurit bayangan dan kemampuan serupa seperti yang Sung Jinwo gunakan padaku, dia pasti masih seorang pemula, jadi ini adalah kesempatan bagus untukku. Meski samar aku masih bisa mengingatnya, perasaan terhina yang terpaksa kupilih saat aku menjadi budak Sung Jinwo dan melayaninya. Dan untuk semua momen penghinaan itu, kali ini putramu akan mati di tanganku Sung Jinwo. Namun betapa terkejutnya Hwang Dong-su, tiba-tiba serangannya dapat dihentikan oleh Suho yang kini telah menggenggam 2 dagger hitam di tangannya. Lalu setelah Suho menebas tangan Hwang Dong-su menggunakan dagger tersebut, dengan cepat Suho juga langsung memunculkan sejumlah tombak hitam untuk melancarkan serangan demi serangan, yang membuat Hwang Dong-su tidak berkutik saat Suho menebas dan menusuk tubuhnya. Sementara ketika Hwang Dong-su mulai panik melihat Suho yang mendadak jadi lebih kuat, di sini terlihat Suho yang memfokuskan energi kegelapan di tangannya untuk menggabungkan semua shadow item yang ia buat saat menyelesaikan dungeon tipe field menjadi sebuah pedang hitam dengan grade tingkat tinggi. Dan setelah Suho menebas Hwang Dong-su menggunakan pedang itu, dengan mudah Suho juga dapat merubah bentuk senjatanya menjadi sabit kematian yang langsung ia gunakan untuk menebas bahu kanan Hwang Dong-su. Dalam situasinya yang terdesak, Hwang Dong-su bertanya-tanya bagaimana Suho bisa dengan bebas menarik keluar senjatanya. Apa mungkin Sung Jinwo bahkan juga memiliki kemampuan seperti itu? Kemudian ketika Beru bergumam di dalam benaknya bahwa ia bisa merasakan monark muda telah menjadi lebih kuat di tengah pertarungan, di mana bukan cuma levelnya saja yang meningkat, tapi teknik dan instingnya juga semakin luar biasa. Saat itu Suho langsung menarik kembali semua senjatanya dan segera merubahnya menjadi dagger untuk melancarkan tebasan terakhir kepada Hwang Dong-su. Namun bertepatan ketika Beru kembali melanjutkan ucapannya dengan penuh percaya diri, hari di mana Suho bertemu dengan tuannya sang Shadow Monarch mungkin akan segera tiba. Di sisi Hwang Dong-su yang tidak menyangka kalau Suho ternyata sekuat ini, seolah ia seperti melawan sosok Jinwo di masa lalu. Dengan segera ia langsung bangkit dan menggunakan sisa-sisa energinya untuk memukul lantai di tempat ia berdiri hingga hancur berkeping-keping. Dan pada momen itu, akhirnya Hwang Dong-su memutuskan untuk mundur dari pertarungan agar ia bisa menyusun ulang rencananya. Bagi Hwang Dong-su, tindakannya ini bukanlah melarikan diri, melainkan ia hanya butuh persiapan untuk membunuh Suho di kemudian hari. Bahkan meski ia harus menggunakan cara kotor seperti menyerang Suho saat dia lengah dalam kehidupan sehari-harinya, atau menculik seseorang yang dekat dengannya dan menjadikannya sebagai sandera. Tidak peduli sekuat apapun Suho, Hwang Dong-su bertekad bahwa ia pasti akan membunuhnya. Namun betapa terkejutnya Hwang Dong-su, ternyata Suho sendiri tidak berniat untuk melepaskannya begitu saja. Hingga sebuah serangan brutal kembali menghantam Hwang Dong-su sekali lagi. Tapi meski tubuhnya sudah tidak berdaya di hadapan Suho yang masih menancapkan dagger di bahunya, Hwang Dong-su tetap menunjukkan perlawanannya sampai akhir dengan mencengkram lengan Suho sembari berkata, "Apa kau juga akan menjadikanku budakmu? Coba saja kalau kau bisa. Aku akan melawan sekuat mungkin, lalu akan kupastikan untuk membunuhmu dan juga Sung Jinwo." Suho yang mendengarnya kemudian membalas berkata, "Sungguh mimpi yang serakah. Kau yang bahkan tidak bisa mengalahkanku, malah bermimpi untuk mengalahkan ayahku. Coba saja kalau berani, meski aku ragu kau bahkan bisa berpikir sejauh itu." Hwang Dong-su yang mendengarnya sontak ia langsung meneriaki nama Suho dengan penuh amarah. Namun suaranya seketika menghilang saat Suho menebas lehernya tanpa sedikit pun keraguan. Kemudian ketika tubuh Hwang Dong-su tergeletak tak bernyawa, sementara notifikasi sistem mulai bermunculan memberitahukan level Suho telah meningkat dan skill strength boost-nya juga telah naik level. Di tengah keheningan itu Suho berkata,
Melihat Huang Dongsu dapat mengingat kehidupan sebelumnya dengan sendirinya tanpa Shadow Key, sepertinya dia sangat membenci ayahku. Beru, apa yang kau pikirkan tentang menjadi prajurit bayangan? Lalu setelah Beru menjawab, untuk melayani tuan kami adalah sebuah kehormatan yang melebihi apapun. Di dalam benaknya Suho kemudian bergumam. Menurutnya menjadi prajurit bayangan itu semacam hukuman, di mana seseorang harus bertarung sebagai prajurit setia bahkan setelah kematian. Itulah makna sesungguhnya. Berbeda dengan prajurit bayangan yang memiliki tekad dan kesadaran mereka sendiri untuk bertindak. Item bayangan hanya mempertahankan kemampuan dan karakteristik yang pernah dimilikinya, tanpa menyisakan emosi dan kepribadiannya lagi. Setelah memikirkan hal itu, kini Suho telah memutuskan untuk mengekstrak mayat Huang Dongsu menjadi bagian dari kekuatannya. Namun percobaan Shadow Extraction pertama malah gagal, membuat Suho kesal karena Huang Dongsu tetap melawan bahkan setelah ia mati. Dengan sisa 2 kesempatan yang Suho miliki, ia sekali lagi mencoba mengekstrak mayat Huang Dongsu, tapi ternyata tetap gagal. Hingga sampailah ketika mendengar Beru yang mengatakan, "Keparat kau Grid, beraninya prajurit biasa menentang monark muda." Akhirnya Suho mulai memahami inti masalahnya, lalu ia kembali bersiap melakukan Shadow Extraction lagi sembari berkata, "Itu pasti adalah pecahan terakhir dari harga dirimu ya. Melawanlah semaumu Huang Dongsu. Sebesar apapun kebencian dan dendammu, aku tidak berniat untuk memahami orang sepertimu. Yang kuperlukan saat ini hanyalah kekuatan. Jadi aku akan membuatmu menggunakan kekuatan itu untuk dunia, bahkan jika dengan paksaan. Sekarang bangkitlah." Beberapa saat kemudian, scene berganti ke sisi luar gedung, memperlihatkan sebuah mobil yang mendekati tempat itu. Lalu ada Wo Jinchul dan Choi Jong-in yang bergegas lari ke lokasi pertempuran setelah mereka mendengar suara ledakan. Mengingat tempat itu berada tidak jauh dari rumah Suho, kemudian mereka tiba-tiba kehilangan kontak dengan Suho tepat setelah alarm rumahnya berbunyi, dan ada retakan misterius di dinding rumah tersebut. Wo Jinchul menduga bahwa Suho pasti sedang bertarung melawan seorang penyusup. Jadi karena itulah mereka segera datang kemari untuk memberikan bantuan. Namun begitu mereka memasuki tempat itu lebih dalam, ternyata yang mereka temukan sama sekali berbeda dari dugaan. Suho justru terlihat baik-baik saja, lalu ia berkata, "Apa yang kalian berdua lakukan di sini?" Wo Jinchul menjelaskan mereka buru-buru kemari begitu mendengar bunyi alarm di rumah Suho. Tapi setelah melihat Suho baik-baik saja, kini ia justru penasaran sebenarnya apa yang terjadi dan di mana penyusup itu. Kemudian ketika Suho memberitahu mereka bahwa pelakunya adalah Huang Dongsu sang villain S-Rank. Dan meski ia tadi hampir kalah, tapi sekarang semuanya sudah berakhir. Ucapan Suho tersebut malah semakin mengejutkan Wo Jinchul dan Choi Jong-in. Jadi mereka ingin memastikannya sekali lagi, apakah itu berarti Suho telah mengalahkan seorang S-Rank. Lalu sembari memperlihatkan senyum percaya diri di wajahnya, saat itu Suho menjawab bahwa dirinya memang telah memenangkan pertempuran melawan Huang Dongsu. Dan gauntlet hitam berbentuk tengkorak di tangan kirinya ini adalah bukti kemenangan sesungguhnya. Setelah akhirnya ia berhasil mengekstrak tubuh dan jiwa Huang Dongsu, menjadi Shadow Item Grid level 1 dengan rank Creation Heroic yang berarti kualitasnya sangat tinggi. Selain menambah kekuatan serangan sebesar 280 poin, item ini juga memberi Suho tambahan Strength sebanyak 14 poin, daya tahan tubuh sebanyak 11 poin, kecepatan serangan 101 poin, Intelligence sebanyak 7 poin, dan kemampuan inderanya juga meningkat sebanyak 10 poin. Lalu dengan menggunakan skill aktif bernama Smash yang dimiliki item ini, dan dengan mengonsumsi mana sebanyak 400 poin, Suho bisa melepaskan serangan penghancur yang dirancang khusus untuk merusak benda keras seperti tembok maupun struktur dungeon. Bahkan dampak kerusakannya akan meningkat hingga 200%, membuat daya hancurnya menjadi berkali-kali lipat lebih kuat dari serangan biasa. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video solo leveling Ragnarok kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.